Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar masuk pada sesi pembelajaran psikoterapi sebagai dasar dari intervensi psikologis. Pada pertemuan lalu, kita ketahui bahwa psikoterapi adalah salah satu bentuk intervensi psikologis. Nah, sebelum kita belajar tentang psikoterapi secara lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Nah, psikoterapi. Apa yang disebut dengan psikoterapi? Psikoterapi adalah proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Dalam interaksi ini ada yang disebut sebagai penolong atau terapis dan ada yang disebut yang ditolong yaitu klien. Nah, proses terapi yang diberikan ini adalah hal-hal yang bertujuan untuk memberikan penyembuhan kepada klien sehingga kondisi klien menjadi lebih baik lagi. Tujuan dari psikoterapi adalah yang pertama, mengupayakan perubahan atau penyembuhan. Kemudian yang kedua, adanya perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari sisi pikiran, perasaan, perilaku, kebiasaan akibat dari tindakan profesional yang dilakukan oleh penolong dengan latar belakang ilmu perilaku dan teknik-teknik yang dikembangkannya. Jadi, perubahan yang dialami oleh klien baik dari sisi pikirannya dia, perasaannya dia, ataupun perilaku dia yang tidak tepat menjadi berubah dan berubah ke arah yang lebih baik atas pertolongan dari seorang profesional dengan ilmu yang dimiliki. Tentu saja, bentuk dari pertolongan profesional ini adalah pertolongan-pertolongan yang sifatnya psikologis. Oleh karena itu, maka terapi ini disebut sebagai terapi psikologi. Nah, dalam prakteknya, konseling dan psikoterapi ini memiliki kemiripan. Namun, dari keduanya juga ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan pada konseling dan psikoterapi bukan terletak secara kualitatif, namun perbedaan ini lebih ke arah kuantitatifnya. Artinya, bentuk perbedaan konseling dan psikoterapi bukanlah terletak pada kualitas dari proses yang diberikan, namun lebih ke arah bagaimana secara kuantitas proses tersebut. Kita cermati lebih lanjut ya dari bentuk-bentuk perbedaan dari konseling dan psikoterapi. Nah, perbedaan konseling dengan psikoterapi dari sisi proses mendengarkan antara konseling dan psikoterapi ini terlihat perbedaan yang jelas. Pada proses konseling sebanyak 20% proses mendengarkan, sementara pada psikoterapi proses mendengarkan sebanyak 60%. Jadi, pada proses psikoterapi, seorang terapis atau seorang psikoterapis lebih banyak memberikan atau lebih banyak proses yang dilakukan berupa mendengarkan. Kemudian, proses bertanya atau menanyakan perihal yang dirasakan atau dialami oleh klien. Untuk treatment konseling, kegiatan berupa menanyakan ini sebesar 15%, namun untuk psikoterapi 10%. Bisa dilihat ya perbedaannya. Jadi pada konseling lebih banyak bertanya, sementara untuk psikoterapi sedikit bertanya.
Bukan berarti sedikit bertanya ini tidak melakukan atau tidak memberikan pertanyaan, hanya saja proporsinya lebih kecil, yaitu hanya 10% saja. Kemudian proses yang ketiga yaitu mengevaluasi, baik dari konseling maupun psikoterapi ini sama 5% ya. Mengevaluasi ini bisa berupa mengevaluasi perasaan, memvalidasi emosi, mengevaluasi problem gitu ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kliennya. Kemudian interpretasi, proses memberikan interpretasi. Pada proses konseling, ternyata kegiatan konseling sedikit memberikan interpretasi. Namun pada psikoterapi, bentuk dari interpretasi cenderung sedikit lebih banyak, yaitu sebanyak 3%, meskipun proporsinya tidak sebanyak yang lainnya. Kemudian, proses memberikan dukungan atau memberikan support untuk konseling sebanyak 5%, untuk kegiatan psikoterapi ternyata lebih banyak, yaitu 10%. Kemudian untuk proses menjelaskan baik menjelaskan permasalahan, kemudian menjelaskan gejala yang dialami oleh klien, sebab akibat yang konselor dapatkan atau simpulkan itu ya dari proses konseling sebanyak 15%, namun pada psikoterapi hanya 5% saja. Kemudian untuk proses memberitahu atau memberikan informasi gitu ya untuk konseling ternyata banyak nih 20%, namun untuk psikoterapi 3%. Kemudian untuk memberikan saran atau advice kepada klien, seorang konselor dalam kegiatan konseling ini proporsinya sebesar 10%, sementara untuk psikoterapis proporsinya hanya 3% saja. Kemudian yang terakhir, proses menyuruh atau memberikan instruksi, arahan-arahan gitu ya. Pada kegiatan konseling, proses konseling, proporsinya sebesar 9% dan psikoterapi sebanyak 1%. Nah, dari kegiatan ini bisa dilihat ya, dari proses baik dari psikoterapi maupun konseling kegiatannya hampir sama prosesnya, ada mendengarkan, ada mengajukan pertanyaan, memberikan evaluasi, kemudian menginterpretasi, memberikan dukungan, menjelaskan, memberitahu, menyarankan, kemudian memberikan instruksi gitu ya. Proses kegiatannya sama, hanya saja secara kuantitas proporsinya berbeda gitu. Jadi pada proses psikoterapi, proses kegiatan yang banyak dilakukan adalah mendengarkan, kemudian diikuti dengan menanyakan dan memberikan support gitu ya. Sementara pada proses konseling, proporsi yang banyak yaitu mendengarkan sebanyak 20%, ini sama dengan memberikan saran, memberikan advice begitu ya. Proporsinya 20%, 15% gitu. Nah, secara kuantitas bisa dilihat dari perbedaan baik antara konseling maupun psikoterapi. Karena kegiatan dari konseling dan psikoterapi ini irisannya sangat tipis sekali, dan bagi yang kurang cermat mengamati atau bagi individu yang awam gitu ya, dalam melihat konseling maupun psikoterapi ini dianggap seperti hal yang sama, yaitu kegiatannya di dalamnya ada mendengarkan, menanyakan, memberikan support gitu ya, hanya saja proporsinya ternyata berbeda. Nah, perbedaan konseling dan psikoterapi. Pada konseling sendiri adalah proses pemberian bantuan oleh profesional. Pertemuan ini dilakukan dalam pertemuan yang relatif lebih singkat. Ini bisa 1-5 sesi gitu ya. Kemudian yang kedua,
seorang terapis dalam memberikan konseling berperan sebagai guru atau advice yang memberikan arahan dengan pengetahuan dan common sense yang dimilikinya. Jadi berdasarkan dari pengalaman-pengalaman baik yang seorang terapis alami ataupun yang dialami oleh kliennya dan relate dengan permasalahan klien yang dihadapi, maka pengalaman dan pengetahuan tersebut bisa diberikan saran atau bisa dibuatkan saran untuk si klien yang ditemui saat ini. Kemudian yang ketiga, tujuan pertemuannya adalah melakukan pemecahan masalah. Selain itu juga ada aturan tentang biaya yang disampaikan, kemudian alat pendukung yang digunakan termasuk alat perekam jika ada, kemudian penataan ruang sesi pertemuan dan ruang tunggu. Dalam proses konseling maupun psikoterapi ini adalah proses kegiatan profesional, maka hal-hal yang menyangkut segala sesuatu yang bersifat profesional maka disampaikan dalam proses konseling maupun psikoterapi. Selanjutnya pada psikoterapi. Psikoterapi adalah sesi pertemuan yang panjang hingga beberapa kali dengan jangka waktu yang bisa saja membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi psikoterapi itu bisa dilakukan sampai beberapa tahun gitu ya. Jadi antara satu individu dengan individu yang lainnya akan sangat berbeda sekali. Tentu saja yang menentukan adalah seberapa berat gangguan yang dialami oleh klien. Pada psikoterapi, peran terapis adalah sebagai fasilitator yang memberikan fasilitasi dalam mengatasi permasalahan dengan beragam teknik berdasarkan teori yang ada. Selanjutnya, pada psikoterapi juga proses ini dilakukan untuk koreksi atas pengalaman emosi yang dialami oleh klien. Selain itu, juga dibicarakan mengenai aturan tentang biaya atau cost yang harus dikeluarkan oleh klien, alat pendukung termasuk alat perekam yang digunakan, penataan ruang sesi dan juga ruang tunggu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan psikoterapi yang sifatnya profesional juga perlu disampaikan pada sesi di awal pertemuan. Tujuan terapi yang pertama adalah memperkuat motivasi untuk melakukan hal yang benar. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi emosi dengan mengekspresikan perasaan atau katarsis. Proses katarsis ini klien diajak mengalami kembali, bukan hanya membicarakan saja, gitu ya. Pada saat klien mengungkapkan atau mengulas kembali emosi, klien diajak untuk menyadari emosi yang dirasakan pada saat dia mengalami kondisi atau situasi yang tidak nyaman, kemudian divalidasi emosinya dan betul-betul dirasakan hadir secara penuh tentang emosi yang bergejolak pada saat itu. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi. Kemudian tujuan terapi yang keempat, mengubah kebiasaan. Tentu saja kebiasaan yang dimaksud ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat, kebiasaan yang maladaptif, kebiasaan yang tidak sehat. Kemudian yang kelima adalah mengubah struktur kognitif. Nah, kenapa struktur kognitif ini diubah? Karena banyak sekali persoalan-persoalan psikologis yang diawali atau disebabkan karena adanya kesalahan dalam mempersepsikan sebuah problem, kesalahan dalam memahami stimulus yang dia hadapi, sehingga dari kesalahan
respon, kesalahan berpikir tadi, kesalahan tersebut mengganggu atau membuat distorsi pikiran pada klien sehingga emosi dan perilakunya juga kemudian menjadi tidak tepat. Lalu yang keenam, tujuan terapi juga meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan yang tepat. Ini hampir sama dengan konseling begitu ya, hampir mirip, ada tujuan-tujuan terapi yang di dalamnya hampir sama juga dengan tujuan konseling. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan pengetahuan diri atau insight. Jadi bagaimana klien bisa memahami atau memunculkan insight pada dirinya atas problem yang dia alami. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan hubungan antar pribadi. Jadi membantu klien untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalin relasi dengan orang lain. Kemudian yang kesembilan, mengubah lingkungan sosial individu. Mengubah lingkungan sosial individu ini bisa lingkungan keluarga begitu ya, atau mencari lingkungan yang tepat untuk klien sehingga klien bisa bertumbuh dan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih maksimal. Kemudian yang ke-10, tujuan yang ke-10, mengubah proses somatik atau rasa sakit dan juga meningkatkan kesadaran tubuh, misalnya dengan metode relaksasi, latihan fisik, dan lain-lain. Kemudian yang ke-11 yaitu mengubah status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran, kontrol, kreativitas diri. Contoh metodenya seperti meditasi, kemudian mengartikan mimpi, dan lain sebagainya. Nah, ini ada 11 tujuan dari terapi ya. Jadi bisa jadi klien itu datang kepada psikolog atau datang kepada psikoterapis untuk mendapatkan terapi berdasarkan poin-poin yang disampaikan sampai ke poin 11 ini. Nah, tahapan-tahapan dalam psikoterapi. Tahapan yang pertama adalah wawancara awal dalam proses terapi. Pada tahapan awal, pada tahapan di mana seorang terapis ini melakukan atau memberikan pertanyaan kepada klien ini, salah satu tujuannya adalah untuk menjalin rapport. Jadi menjalin rapport ini menjalin kedekatan atau menjalin kelekatan sehingga klien bisa merasa nyaman dan klien bisa merasa trust dengan psikolognya atau dengan terapisnya. Nah, pada tahapan wawancara awal ini, proses yang dilakukan adalah penggalian masalah klien. Nah, dalam proses penggalian masalah klien ini perlu adanya penjelasan tentang aturan-aturan dan pentingnya membangun komitmen dengan klien. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan rules, aturan yang nantinya akan dilakukan selama menjalani proses terapi itu dijelaskan di sesi-sesi awal, yaitu di tahapan awal. Kemudian yang kedua, tahapan proses terapi. Tahapan proses terapi ini berbeda-beda sesuai dengan aliran dan teknik yang digunakan oleh terapis. Di antaranya aliran psikoanalisa, kemudian aliran psikodinamika, aliran behavioristik, aliran perilaku, ataukah aliran modifikasi perilaku dan lain sebagainya. Jadi dari beragam aliran-aliran tersebut memiliki teknik dan tahapan-tahapan yang berbeda. Yang ketiga adalah pengertian ketindakan.
sebelum proses terapi berakhir, penting sekali untuk psikolog menjelaskan atau memberitahukan kepada klien berkaitan tentang tindakan yang dilakukan untuk penyelesaian masalahnya. Jadi setiap tahapan dari proses terapi, klien diajak berdiskusi untuk menyimpulkan problem yang diselesaikan pada saat itu, kemudian pelajaran yang diambil seperti apa, dan apa saja yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah fase tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat yaitu mengakhiri terapi. Terapi dapat berakhir jika tujuan telah tercapai atau klien tidak melanjutkan terapi. Bisa jadi dari sisi terapis yang tidak lagi dapat menolong klien. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama, mengapa psikoterapi ini berakhir? Yang pertama karena kliennya sudah tidak butuh lagi terapi. Artinya kliennya sudah cukup mandiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Kemudian yang kedua, dari sisi klien sendiri, klien memutuskan untuk tidak kembali datang kepada psikolog. Jadi dari sisi klien yang memutuskan untuk tidak lagi datang mengikuti sesi terapi, maka terapi ini dianggap sudah selesai gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari sisi terapisnya sudah tidak sanggup lagi memberikan pertolongan kepada klien. Ini banyak faktor ya, bisa karena keterbatasan dari sisi terapisnya, misalnya dari sisi kesehatan, atau mungkin ada sesuatu hal yang membahayakan, atau bisa jadi keterbatasan pengetahuan atau keilmuan sehingga harus dirujukkan kepada terapis yang lain gitu. Ini ada 3 hal gitu ya. Hal yang perlu disampaikan apa saat mengakhiri terapi? Hal yang perlu disampaikan adalah seorang terapis memberikan support dan memberikan pemahaman kepada klien bahwa saat klien berada di masyarakat atau berada di luar sesi terapi ini, klien haruslah bisa menghadapi lingkungannya dengan dirinya sendiri tanpa bantuan terapis. Karena terapis tidak memungkinkan atau tidak mungkin untuk selalu mendampingi klien dalam semua situasi. Nah, dalam fase mengakhiri terapi ini, seorang terapis sedikit demi sedikit harus bisa menghilangkan ketergantungan dari klien. Karena mungkin saja klien merasa sangat nyaman atau sangat trust dengan konselornya atau dengan terapisnya, sehingga si klien ini nggak mau pisah dengan terapisnya. Nah, kalau sudah terjadi hal yang demikian, maka seorang psikoterapis harus bisa sedikit demi sedikit mengikis rasa ketergantungan klien tersebut. Kondisi-kondisi dasar dalam psikoterapi. Yang pertama, dalam proses psikoterapi, di situ memberikan kesempatan bagi klien untuk belajar kembali. Artinya belajar kembali atas peristiwa yang dia alami, dia rasakan, dia temui begitu ya. Kemudian yang kedua, klien diajak untuk mengalami kembali. Jadi tidak hanya sekedar membicarakan atau menyampaikan pengalamannya, namun klien diajak secara bersama-sama menyadari secara utuh proses yang telah dia jalani selama ini dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, proses psikoterapi merupakan hubungan yang memiliki efek terapeutik atau efek yang bisa menyembuhkan. Kemudian yang keempat, motivasi, keyakinan, dan harapan dari klien ini perlu ada dalam setiap sesi terapi. Karena dengan adanya harapan dari klien, proses untuk healing dari klien tersebut lebih tinggi dibandingkan ketika klien tidak ada harapan atas dirinya.
Nah, dalam proses intervensi ada tahapan-tahapan dasar yang dilakukan seperti misalnya bertanya. Bertanya ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga melakukan pengamatan terhadap gestur dan juga ekspresi klien. Kemudian juga ada meminta penjelasan kepada klien jika saat klien menyampaikan ada hal-hal yang belum jelas atau menurut terapis itu ada keterkaitannya antara satu hal dengan hal yang lain namun belum disampaikan oleh klien, maka terapis meminta penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, eklamasi. Ada gerakan klien yang menyatakan suatu kondisi, misalnya seperti oh ternyata demikian, begitu yang Anda rasakan ya, gitu. Jadi kayak iya, oh seperti itu. Kemudian konfrontasi. Ternyata dalam proses psikoterapi ini, seorang terapis tidak melulu selalu mengiyakan apa yang disampaikan oleh klien. Namun, seorang terapis juga bisa memberikan atau melakukan konfrontasi. Namun, tentu saja konfrontasi ini dilakukan di proses tengah atau mungkin di bagian menjelang akhir. Jadi tidak dilakukan di awal sesi ya. Karena kalau konfrontasi ini dilakukan di awal sesi, ini bisa membuat klien merasa tidak percaya atau klien merasa diserang oleh terapisnya. Jadi konfrontasi ini boleh dilakukan ketika sudah muncul trust dari klien terhadap terapis. Kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini biasanya digunakan oleh aliran psikoanalisa. Nah, keterampilan-keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh terapis? Yang pertama adalah komunikasi secara verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini bisa berupa manajemen waktu, jadi penggunaan waktu selama sesi terapi, kemudian penggunaan isyarat tubuh, gestur gitu ya, intonasi, suara ini juga penting sekali dalam proses terapi, dan juga setting lingkungan. Ini bagaimana kita menyeting lingkungan seperti misalnya menata tempat duduk begitu ya. Apakah kita berikan meja atau tidak, arahnya kursinya berhadapan atau arahnya menyamping atau saling membelakangi begitu. Keterampilan dasar dalam komunikasi dalam proses psikoterapi yang pertama adalah memperhatikan secara sungguh-sungguh melalui konsentrasi. Jadi seorang terapis ini harus benar-benar fokus, bisa berkonsentrasi terhadap kliennya, terhadap apa yang klien sampaikan, apa yang klien katakan, emosi yang ditunjukkan. Ini seorang terapis harus mampu menangkap informasi tersebut. Kemudian yang kedua, bertanya dengan pertanyaan yang terbuka. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang Anda rasakan saat Anda bertemu dengan misalnya si X gitu ya. Jadi bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian mendengarkan dengan pasif. Jadi mendengarkan gitu ya, mendengarkan secara pasif. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Jadi tidak hanya mendengarkan saja tetapi mampu menyimpulkan, mampu memparafrase, mampu menyampaikan kembali dan memvalidasi apa yang disampaikan atau apa yang dirasakan oleh klien. Kemudian bisa meringkas isi dari cerita yang disampaikan klien dan juga meringkas emosi yang ditunjukkan. Nah, itu semua tadi ya tentang dasar-dasar pengetahuan tentang psikoterapi. Untuk pembelajaran lebih lanjut, kalian bisa membaca buku-buku tentang konseling dan psikoterapi dari Corsini. Bisa juga buku psikoterapi lainnya. Nah, untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut lagi, untuk pemahaman yang lebih mendalam,
kalian bisa menonton film Dear Zindagi yang dirilis tahun 2016. Aktornya adalah Shah Rukh Khan. Jadi ini film India ya, film Bollywood. Silahkan ditonton, kemudian direview filmnya, dan setelah direview maka hasil dari review tersebut dikumpulkan pada pekan depan di pertemuan kelima. Oke, semoga apa yang didapatkan dari video pembelajaran ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Assalamualaikum.